Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sahabat satu yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, kembali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun ini, dan kita diberi kekuatan untuk mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak syafaatnya akan diberikan kepada kita bersama di yaumil mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat satu yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala, salah satu nama dari bulan Ramadan ini adalah Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Di bulan Ramadan ini marilah perbanyak ibadah, begitu. Karena pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa saja ibadah-ibadah itu contohnya? Berzikir misalnya. Ini Allah perintahkan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Begitu kata Allah. Apa lagi contoh lain selain berzikir? Barangkali bisa membaca Al-Qur'an. Ya. Nabi bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatil Qur'an, kata Nabi. Yang artinya ibadah yang paling afdal yang diamalkan oleh umatku adalah membaca Al-Qur'an. Masya Allah, apabila ini kita lakukan di bulan suci Ramadan, jauh sangat lebih afdal, pahalanya dilipat gandakan. Masya Allah. Kemudian contoh yang lain adalah sedekah. Sedekah ini lebih banyak lagi keafdalannya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbah ambatat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kata Allah. Nah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti biji. Nah, biji itu akan menumbuhkan 7 dahan, kira-kira seperti itu. Dan 7 dahan itu akan membuahkan 100 buah. Jadi kira-kira 1 bulir saja akan menghasilkan 700 bulir. Nah, ini kalau kita lakukan di bulan suci Ramadan, nah ini akan dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikali 70 kali lipat lagi. Masya Allah. Nah, kemudian amal ibadah apa lagi yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Menuntut ilmu, sekolah contohnya ini. Apalagi menuntut ilmu itu wajib, ya. Ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Masya Allah. Nah, nanti kita dikumpulkan pahala kita itu, insya Allah diberikan amalan kebaikan, catatan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana apabila kita lalai, nggak sholat? Nah, ada hadis Nabi SAW, miftahul jannah as-sholah, kata Nabi. Kunci surga itu sholat, katanya. Jadi
ibadah-ibadah yang kita lakukan tadi seperti zikir, sedekah, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala yang insya Allah memberikan wasilah kepada kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah tanya, mana kuncinya? Mana kunci agar kamu bisa masuk ke surga? Kita nggak punya kalau kita nggak sholat. Maka oleh karena itu, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu akan sia-sia. Ditambah lagi amal ibadah yang pertama kali dihisab nantinya adalah sholat. Itu jadi parameter bagi ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholatnya udah bagus, insya Allah ibadah-ibadah yang lain pasti bagus. Namun apabila sholatnya rusak, maka ibadah-ibadah yang lain juga akan rusak. Maka oleh karena itu, sholat itu wajib kita jalankan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Bukan hanya di bulan suci Ramadan, bukan hanya di luar bulan suci Ramadan, di setiap waktu ibadah sholat 5 waktu itu harus wajib kita laksanakan agar amal ibadah yang lain juga kita akan memperoleh fadilah dan pahala tentunya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kami ingatkan, aqimis shalah, dirikan sholat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.